Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma. Kali ini kita akan membahas mengenai Provinsi Sumatera Selatan, di mana kemarin sudah Provinsi Jambi, sekarang Provinsi ke-7. Ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor telepon yang ada di samping, atau juga bisa menghubungi dengan cara memencet nomor yang ada di kolom deskripsi, atau menghubungi website teguhwiradikusuma.com. Ya, di sana bisa mendapatkan banyak informasi. Dan juga saya merupakan penulis dari buku Eksplorasi Indonesia melalui Bunda Philately, yang untuk sumber untuk pembuatan channel YouTube ini. Jadi kita melalui Philately kita bisa belajar banyak hal. Dan juga saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang setelah memiliki sertifikasi dari Federasi Philately Dunia atau FIP. Ya, jadi cukup baik isi buku ini, banyak informasi yang bisa diperoleh. Kita akan memulai tentang Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera terbentuk pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Provinsi Sumatera Selatan didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 47 dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 48 yang merupakan pemekaran dari Pulau Sumatera menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Ketika periode RIS, Provinsi Sumatera Selatan diperkuat dengan peraturan pemerintah RIS nomor 21 tahun 1950 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 50 juga, serta diperkuat dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 59. Sementara hari jadi Provinsi Sumatera Selatan baru ditetapkan dengan peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 5 tahun 2007 yang jatuh pada tanggal 15 Mei 1946 dengan Palembang sebagai ibu kota provinsinya. Kita bisa melihat di situ ada informasi posisi Sumatera Selatan di peta Indonesia dan penjelasan singkat mengenai Provinsi Sumatera Selatan. Ada bangunan khasnya yaitu rumah tatahan dan juga lambang provinsi. Kemudian untuk faunanya yaitu ikan belida, merupakan predator namun dijadikan bahan makanan khas Palembang. Kemudian ada duku, berbunga antara musim September dan Oktober, serta dapat dipanen 6 bulan setelahnya. Untuk cerita rakyat adalah Pulau Kembaro. Niat semula Tan Buan, putra bangsawan dari negeri Cina, datang ke Palembang adalah untuk berdagang. Sejak dahulu kota itu telah berkembang sebagai pusat perdagangan yang sudah dikenal sampai ke mancanegara. Tetapi nasib menentukan lain tatkala melihat gadis jelita bernama Fatimah. Ia jatuh hati pada putri seorang bangsawan Palembang yang tinggal di tengah Sungai Musi, dan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Hati Fatimah pun terpikat kepada pemuda yang berbeda bangsa itu. Demikian juga keluarganya merestui hubungannya. Kisah kasih mereka pun kemudian berlanjut sampai ke pelaminan. Namun pernikahan mereka tanpa kehadiran orang tua Tan Bun An yang berada jauh di negeri seberang. Sebagai tanda restu, orang tuanya mengirimkan 1 guci penuh emas permata yang dipersembahkan untuk keluarga Fatimah. Kapal yang bermuatan guci itu tiba di Sungai Musi. Dengan segera Tan Bun An dan Fatimah menyongsongnya. Kapal itu memuat banyak guci sehingga Tan Bun An heran, mana mungkin orang tuanya memberikan emas sebanyak itu. Betapa kaget dan malu ketika membuka tutup guci yang ternyata isinya hanya sayuran yang diawetkan. Ia lalu menghancurkan guci-guci itu hingga isinya tumpah. Kemudian ia melompat ke sungai. Fatimah berusaha mendekati suaminya untuk mencegah perbuatan itu, tetapi terlambat karena kakinya terantuk guci yang masih utuh. Guci itu pecah dan ternyata berisi penuh emas. Ia tidak menghiraukan emas itu, tetapi ikut terjun ke sungai untuk menyelamatkan suaminya. Akan tetapi keduanya tenggelam, tak dapat menyelamatkan diri. Sementara itu kapal tiba-tiba oleng dan akhirnya karam. Setelah kapal tenggelam, di tempat itu muncul daratan yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Kembaro. Masyarakat Palembang sekarang menyebutnya dengan Pulau Kemarau yang terletak di tengah Sungai Musi.
Nah, itu membicarakan mengenai Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-7 di Indonesia berdasarkan urutan geografisnya, bukan berdasarkan urutan pembentukan provinsinya. Kita besok akan melanjutkan mengenai Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tetap di channel ini ya, jangan kemana-mana agar bisa mendapatkan informasi, dan tolong channel ini bisa disebarluaskan ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa bermanfaat dan juga banyak orang yang bisa mempelajari mengenai Indonesia. Oke, sampai di sini. Kita jumpa lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.